Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat. Alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. وَكَانَ الْإِنسَانُ
ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada Anda mendapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbi wasallam. Untuk acara selanjutnya ialah sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Raudhah Tahfidzul Quran yang mana akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Kiai Haji Abdullah Yasar Qasim. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan, dan kepadanya supaya menghadiri panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon para wisatawan untuk naik ke panggung semua. Kepada seluruh peserta wisudawan diharap untuk menaiki panggung kehormatan.
والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qur'anil Karimil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan wa 'allamal insana ma lam ya'lam subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana al-ayah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina al-khairil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi amma ba'd. Hadratil karamin, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus Al-Habib Mustafa Al-Aidrus, Kiai Haji Kiai Ibni Nawawi, Kiai Haji Saleh Sehar, yang kami hormati dan kami sayangi Kiai Haji Abdullah Wasid, segenap santri dan para hadirin sekalian, wal hadirat. Alhamdulillah, pada pagi setengah siang ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga beberapa santri kami berhasil menamatkan hafalannya, berhasil menyelesaikan hafalan Qur'annya 30 juz meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Mereka tidak berputus asa, terus berusaha untuk tetap menghafal dan menyelesaikan hafalannya 30 juz. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah Bismillahirrahmanirrahim akan disudah. Pesan saya hendaknya dijaga hafalannya. Ini adalah awal permulaan. Jadi jangan dikira setelah sudah selesai tugasnya, tidak. Ini masih awal daripada perjalanan. Tugas yang paling berat ialah menjaga hafalannya supaya tidak hilang. Karena sampean sekarang ini sudah menjadi wakil Allah di bumi untuk menjaga kelestarian Al-Quran. Nah, Allah nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Tidak semata-mata Allah baca Quran terus sampai yaumul kiamat, tidak, tetapi dengan dihadirnya para hafizul Quran. Inilah tugas mereka yang menjaga Quran ini agar tidak diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini tugas para hamil Quran. Pantas kalau mereka disebut hum ahlullah fil ardh. Untuk menjaga bagaimana agar hafalan tidak hilang,
ya harus dimurojaah. Setiap hari murojaah terus, minimal satu hari itu 5 juz. Jadi dalam 1 minggu khatam. Kalau ulama-ulama Quran dulu menyebutkan buat rumus yang dinamakan Fahmi Bisyaukin. Jadi huruf Fa itu dimulai dari surat Al-Fatihah sampai akhir ayat surat An-Nisa. Aminnya itu dari surat Al-Ma'idah. Hari kedua dibaca dari surat awal surat Al-Ma'idah sampai terakhir surat At-Taubah. Hari ketiganya juga gitu, dimulai dari surat Yunus. Jadi sudah mencakup yang huruf pertama, fa mim ya, ya-nya itu surat Yunus sampai akhir surat An-Nahl. Terus hari keempat dimulai dari surat Bani Israil, Al-Isra, juz 15 sampai terus surat Al-Furqan. Hari berikutnya juga begitu, dimulai dari surat Asy-Syu'ara sampai surat An-Nahl, sebelum sampai surat Yasin, Yasin sampai surat Al-Hujurat, terus Qaf sampai selesai An-Nas. Itu kalau ulama Quran dulu begitu cara memurojaah Qurannya supaya tidak hilang. Kalau terus dilakukan setiap hari 5 juz sehingga seminggu khatam, insya Allah dalam 1 tahun itu akan mutqin buat tidak akan mudah hilang. Jadi melakukannya memang harus begitu, tidak selesai sudah terus malas-malasan, tidak. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana hafalannya itu. Karena tugas Anda sekarang sebagai penjaga Quran yang di dunia, jangan sampai Quran ini diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena akhir-akhir ini sudah muncul Quran yang merubah ayat-ayatnya. Nah, ini tugas daripada para wisudawan, para ahli Quran yang lainnya ini. Membacanya juga begitu, harus standar Arab. Karena Rasulullah SAW sudah menandaskan, sudah menyebutkan Iqra'ul Quran bi khuluril Arab wa aswatiha. Bacalah Quran dengan nada Arab, dengan irama Arab, wa aswatiha, dan juga hurufnya bacaan juga harus dengan Arab. Diingatkan oleh Rasulullah, wa iyyakum biluhuni ahlil kitabaini. Sekali-sekali jangan kamu baca Quran dengan irama orang-orang Nasara atau orang Majusi. Kalian bisa lihat bagaimana orang-orang Nasrani itu kalau membaca kitabnya di gereja, iramanya seperti irama seriusa. Di Rasulullah melarang. Wa ahlu wa khulu wa luhul bi ahli fisik, dan juga dengan irama orang yang ahli fisik, yang dalam ini seperti penyanyi lagu-lagu yang dinyanyikan orang yang fasik. Sekarang ini sudah bermunculan Quran dibaca dengan nadu macam-macam. Ada lagang Jawa, ada irama Sunda, ada macam-macam. Mungkin secara tajwid tidak salah, tapi tidak pantas. Karena Allah Rasulullah sudah menegaskan Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Para kiai Quran dulu, para ulama-ulama Quran dulu itu tidak pernah mengajarkan muridnya itu untuk membaca Quran dengan macam-macam nada, tetap dengan nada Arab. Kenapa? Karena diturunkan di Arab. Yang pertama-tama membaca Quran itu juga Arab. Rasulullah itu orang Arab, dari suku
Quraisy. Tajwidnya juga pakai bahasa Arab. Nah, sekarang kalau ada orang macam-macam baca Quran pakai langgam Jawa, pakai langgam Sunda, pakai langgam macam-macam, kacau nanti. Jadi harus memakai langgam atau nada Arab. Dapat pakai suara enak tidak apa-apa. Cuma dianjurkan Zainul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaranya bagus. Karena dengan suara yang bagus itu akan kelihatan keindahannya Al-Quran. Tapi dengan suara yang bagus itu jangan terus dipola-pola bacaannya. Jangan mentang-mentang suaranya bagus baca Quran pakai lagu rock, pakai lagu dangdutan. Ada sekarang musim ini. Itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk para wisatawan ini, semoga dengan diwisudanya Ananda semua ini dapat nanti sekiranya kedepannya lebih terus meningkatkan kemampuan membaca Al-Qurannya. Bisa dengan belajar buku qiraah sab'ah dan yang lainnya, ataupun langsung dengan belajar bahasa Arab yang memang ada kaitannya dengan Al-Quran. Jadi jangan berpuas diri dengan pencapaian sekarang ini. Setelah diwisuda sudah selesai, pulang minta kawin sama orang tua. Ini Anda semua ini masih muda, masih perlu untuk menuntut ilmu lebih lanjut, harus ditingkatkan. Karena Quran ini semakin lama semakin banyak yang menggemari. Kalau dulu tahun 80-an yang baca Quran itu sedikit, baik anak-anak mudanya maupun orang-orang tuanya. Mohon maaf mensewu, kecuali memang yang pondok dan di pesantren, sehingga tidak terdengar gaungnya. Tahun 80 masih sedikit yang baca Quran, masih sedikit orang yang mengadakan majelis khatmul Quran. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu tahun 90, tahun 2000, 2020 semakin sekarang banyak orang yang menghafal Al-Quran. Banyak orang yang berminat untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya orang yang menghafal Al-Quran ini, Quran akan terjaga keasliannya, baik itu hurufnya dan maknanya sampai yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap menjadi ahlullah wa ahlul Quran wa ahlul jannah. Selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan wisudawan dan juga perwakilan dari santri pondok pesantren Tahfidzul Quran Batu Salam kepada saudara Muhammad Royan, dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazalat dzikra bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa ashabil qudmah. Samahatul ulama warasatil anbiya
wa nakhussu bidzikri wa ta'dim wal mahabbah. Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Abdullah Yasar wa Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdullah Wasi atallahu ta'ala baqa'ahuma fi sihah wa afiyah wa barakah. Amin ya mujibas sa'ili. Wa jami' ulama wal habaib fi hadzal majlis mubarak tawadana wa iyyam bi rahmati fid darain. Amin ya mujibas sa'ili. Juga tidak lupa pula kepada Bapak RT dan jajarannya yang kami hormati, hadirin hadirat para undangan, khususnya para orang tua yang kami muliakan dan kami hormati. Singkat daripada kesimpulan pertemuan ini, kami sebagai wakil daripada sambutan panitia Hol Masaih dan para wisudawan ingin menyampaikan beberapa amanah yang dibebankan kepada kami. Antara lain, amanah pertama, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin, tentunya juga kepada para orang tua wisudawan yang datang menghadiri tempat ini dan sabar mengikuti seluruh prosesi acara dari awal sampai akhir nanti. Meskipun waktu terus berjalan, pagi menuju siang, manis pun tidak bisa dipungkiri. Mudah-mudahan kesabaran panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Juga tidak lupa pula kepada para ibu-ibu dapur sebagai koki makanan yang melayani para hadirin. Tentunya acara kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tidak bisa membalas kebaikan para panjenengan, namun dalam hati teriring doa semoga amal panjenengan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para santriwan Fadlus Salam di arah selatan yang mempunyai masing-masing tugas, dan juga di arah barat yang mana jiwa dan raganya masih semangat menjadi garda di depan untuk berhikmah melancarkan, menyempurnakan acara ini. Mudah-mudahan persatuan dan kesatuan ini akan tercipta silaturahmi yang tak terputus. Amin ya mujibas sa'ilin. Juga yang penting tidak kalahnya lagi adalah kami sangat berterima kasih kepada guru kami yang membimbing kami dengan sabar, ikhlas dan istiqomah, yang mana kami adalah santri yang sangat nakal ini dan yang sangat bodoh ini, sehingga dengan kesabaran panjenengan kami menjadi santri yang diidamkan orang tua kami, yaitu hufadzul Quran, para santri penghafal Quran. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Amanah yang terakhir adalah permintaan maaf kepada para hadirin apabila ada kekurangan dan tidak kenyamanan, baik yang tidak diketahui maupun diketahui secara wahidan ba'da wahidin, sehingga hati kecilnya panjenengan timbul aneka ragam andaikan begitu kan baik, andaikan begitu kan bagus. Maka untuk menghapus segala macam andai, kami sebagai santri tidak keberatan untuk mengumpulkan kedua belah tangan tersusun 10 jari sebagai lambang sembah maaf tamatara.
Kata Imam Ahmad Ibn Athahil As-Skandari mengatakan pada kitab Hikam, sawabibul himam la tahriku aswar akdar. Tingginya cita-cita manusia tidak bisa menembus tirai takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti inilah kondisinya. Maka sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta wisudawan berkenan untuk meninggalkan panggung. Baik hadirin rahimakumullah, marilah kita dengarkan bersama acara selanjutnya, Mau'idatul Hasanah, yakni ceramah agama yang mana akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Al-Habib Jamal Ba'agir, beliau dari Batu Malang. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal, alladhi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Dumateng para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, para hufat, hafizat, hingga mugi-mugi tansah dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng sedaya keluarga besar Sahibul Haul Kiai Qasim, khususipun dumateng Kiai Abdullah Yasar lan sedaya para guru pondok pesantren Al-Qur'anul Karim Fathus Salam. Mugi-mugi diparingi barokah, umur sing dawa, rezeki sing berkah,
dzurriyyah ingkang sholehah. Amin Allahumma. Hadirin lan hadirat, kaum muslimin lan muslimat, pencinta para aulia, pencinta para ulama, pencinta para hufaz. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dikempalaken Gusti Allah mangke yaumil kiamah bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang hari yang mulia ini kita memperingati haul seorang ahlul Quran yang hidupnya diwakafkan untuk Al-Quran, mendidik, mengajar, dan bahkan mengamalkan Al-Quran. Maka sesuai dengan yang disampaikan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Orang-orang ahlul Quran, mereka adalah orang dekat Allah, orang spesialnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang karenanya Allah mengucurkan rahmatnya di muka bumi ini, dan karena mereka pula Allah Subhanahu wa ta'ala menahan musibah dan bala. Mugi-mugi negeri tercinta kita Indonesia ini senantiasa dimakmurkan oleh para orang-orang yang menghafal Al-Quran. Laulahumu bainal anami ladubdikat ardun wajibalun lirtikabil khotiyati. Tahu Imam Haddad, kalau bukan karena mereka, para ahlul Quran, para aulia, mungkin bumi, gunung ini dihancurkan karena banyaknya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, ikuti perjalanan kehidupan beliau Kiai Qasim dalam menafkahkan, mewakafkan dirinya khidmah kepada Al-Quran. Insya Allah, sebagaimana Allah mengangkat beliau, sebagaimana Allah memuliakan beliau, Allah akan muliakan kita semuanya. Amin ya rabbal. Al-fadail tata'allaqu bil Quran. Apa keutamaan yang berkaitan dengan Al-Quran? Dawuh para ulama, Al-Quran itu keutamaannya berkaitan dengan yang pertama, yang membacanya, yang kedua yang mengajarkannya dan yang belajar, yang ketiga yang menghafalkannya, yang keempat yang beradab dengan Al-Quran, yang kelima yang mereka memandang Al-Quran. Terus keutamaan Al-Quran itu bukan cuma yang menghafal dan membaca, hadirin. Setunggal-setunggal kula sampaikan. Yang pertama, keutamaan yang berkaitan dengan Al-Quran bagi yang membacanya. Sinten sing istiqomah maos Al-Quran, insya Allah diparingi Gusti Allah ganjaran yang besar, sebagaimana Allah dalam Al-Quran berfirman, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur.
Sesungguhnya mereka orang-orang yang senantiasa yatluna niki ndamel fi'il mudhari. Kalau sholat pakai fi'il madhi wa aqamus sholat, tapi kalau tilawatul Quran pakai fi'il mudhari yadullu 'alal istimrar wal mudawamah. Sinten sing senantiasa istiqomah maos Al-Qur'an, wa aqamus sholat, mendirikan sholat 5 waktu, wa menyedekahkan rizki yang Allah berikan kepadanya baik ketika sembunyi maupun di hadapan orang, tanpa berharap kecuali keuntungan yang kekal di akhirat, liwafiyahum ujurahum, lam niki lamul akibah. Niscaya Allah akan memberikan pahala untuk mereka. Ganjarane wong ngaji niku napa? Dawuh Kanjeng Nabi niku alif lam mim alif hasanah mim lam alif hasanah lam hasanah mim hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Terus alif lam mim 10 dikali 3 pinten? 3 doso. Dawuh Imam Haddad itu kalau bacanya enggak pakai wudu, kalau pakai wudu dikalikan 10 lagi 300. Kalau di sholat duduk dikali lagi 50. Kalau sholat berdiri dikali lagi 100. Bayang no, satu huruf hasanah niku dikali 10 kali 100. Sampeyan nggih wangsul saking hol niki nyoba maca sak lembar Al-Qur'an mbek nggawa kalkulator. Hitungan ganjaranmu sak lembar niku pirang atus juta. Liwafiyahum ujurahum. Ini pahala ratusan juta hasanah 1 lembar. Tapi para aulia wassolihin tidak mengharap liwafiyahum ujurahumnya, tapi yang diharap wa yazidahum min fadlih. Plus ditambah lagi Allah akan menambahkan dari kedermawanannya, dari kemuliaannya pahala yang lain. Dan ini gak iso dihitung. Nek ganjaran sing pertama saged sampean hitung, Pak. Tapi liwayazidahu min fadlih judullah. Lomane Gusti Allah mboten saged tiyang saged ngitung kedermawanan Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, sampean nyambut damel teng tiyang sing loman. Sampean digaji 3 juta saut. Sampean direm gaji 3 juta apa cukup? Nggih. Tapi sampean jawab, kula gak ngincer gajine 3 juta itu memang gak cukup mungkin. Tapi kula ngincer lomane bosku iku lho. Bosku iku loman. Gajiku 3 juta, tapi bendino kadang dikeki 400.000, 300.000 gak mandek, iso 10 juta dewi. Nah, begitu pula ketika kita membaca Al-Quran. Miki kena corona rupanya. Kalau mik sing sehat ya. Wonten ganti nih. Repot ada zona hitam yang ini. Wallahu ghafurun syakur. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Syukur. Afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Dawuh para ulama afdal ay min afdal. Dari banyaknya pahala ibadah di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Para wali niku dadi wali mayoritas sebab maca Quran. Imam Ahmad bin Hambal niku nate mimpi ketemu sinten? Nek sampean paling mentok ketemu wali. Iku pun setahun sepisan. Ronaldo berulang, Messi berminggu, radhiyallahu anhu.
Niki Imam Ahmad bin Hambal istiqomah mimpi kepanggih Gusti Allah. Tis'a wa tis'una marrah. Ping 99 mimpi kepanggih Gusti Allah. Di ahli sunnah wal jamaah ru'yatullah fil manam jaiz. Asal nggak bisa digambarkan. Laisa kamitslihi syai'un. Akhirnya beliau berkata, ya Rob, nek diparingi kesempatan malih pas 100 mimpi kepanggih Gusti Allah, saya punya pertanyaan yang saya siapkan kepada Allah. Dan akhirnya dapat kesempatan mimpi berjumpa kepada Allah. Fasa'ala Ibnu Hanbal, bertanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya Rob, bi ayyi syai'in yataqarrabu ilaika al-mutaqarribun. Gusti Allah, dengan amalan apa para wali-wali itu bisa dekat denganmu ya Allah? Maka dijawab oleh Allah dalam mimpinya, bitilawati kalami ya Ahmad, dengan istiqomah membaca kalamku Al-Quran wahai Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal nggak sampai situ pertanyaan hadirin, tanya lagi, bifahmin ambi ghairi fahmin ya Rab, bacanya harus hafal ngerti atau tidak? Jawaban Allah, bifahmin au bi ghairi fahmin ya Ahmad, paham gak paham, Quran diwoco akan mendekatkan hamba itu kepadaku. Terus alamat aulia niku nopo? Salah satu tondone wali adalah nggak lepas dari membaca Al-Quran. Karena itu amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini keutamaan pertama membaca Al-Quran. Untuk khawatir sampean istiqomah maos Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sing bakal maringi syafaat panjenengan hari kiamat nanti adalah Al-Qur'an. Monggo sak mantun hadir majelis menika minimal ditambah istiqomah maca Al-Qur'an. Sing kerja nyambut damel teng tuku nggih mboten napa-napa, nek wonten wekdal nggih dibuka Quran, maca Quran. Eman gantian HP-mu iki. Wis elek dideloki terus ae. Kadang-kadang gak ono pulsane ya sik dideloki ya. Lah mbok maca Quran, manfaat ganjaran. Memang nggak gampang baca Quran ini, nggak gampang hadirin. Nek Quran ini sing boten purun kali sampean, belenek sampean delok Quran. Sebab syarat seneng Quran itu nopo? Atine resik. Dawuh Sayyidina Utsman, idza tahurul qalbu ma syabi'a min kalamillah. Ati niku nek resik gak bakal blenger maca Quran. Sing garai blenger maca Quran atine kotor, sombong, iri, dengki, riya sembarang kali niku sing garai blenger maca Quran. Wonten wali min auliyaillah niku nek pas maca Quran saking enake sampai koyo metu madu teng lisane niku. Sak jam 2 jam gak krasa hadirin. Lha kula kali sampean kadang-kadang maca Quran niku akeh ndelok jame mek ndelok Quran niku. Akehan angope ambek maca Quran niku. Gak ngantuk kan wis nyekel Quran moro ngantuk. Niki sebab napa? Atine mboten resik. Bersihkan hati supaya baca Qur'annya enak. Nggih, diresiki atine insyaallah Qur'an nikmat dan menemani kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Iku sing pertama. Yang kedua, kalau singkat mawon. Sebab sama Ibu Gubernur majelis nggak boleh lama-lama. Yang kedua, berkaitan keutamaan Al-Quran dengan mereka orang-orang yang belajar dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ada seorang syekh di Mekah
alim sing belajar kelas kiai. Model kula kalih sampeyan iki wis gak mlebu nang kelas. Ngaji ini wis gak iso. Sing teko niku model kiai-kiai gede-gede. Di antaranya yang ngaji dengan beliau Syekh Yasin Al-Badani, Musnidul Alam, Mustokoy kiai-kiai kaliber. Sing top-top ngono. Tapi anehnya kiai yang ngajar para ulama itu, syekh yang ngajar para ulama itu, kalau sore ngajar ngaji anak kecil-kecil di rumahnya, ditanya oleh muridnya, Syekh, lah mbok sampean ngajar para kiai, jarno santri cilik-cilik niki jatah awake dhewe ae. Ngajari alif ba ikra iki wis urusan kita. Sampai ngajar kitab-kitab kuning sing gede-gede. Beliau mengatakan kitab kuning maghrib, sore anak-anak ngaji, karena saya mau masuk ke khairiyah yang dikatakan Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Makane guru ngaji ojo diremehno. Guru ngaji niku sing kadang-kadang gak direken, itu orang yang paling baik di antara kita. Orang pantes guru ngaji niku hadirin gak diregani, berarti sampeyan gak ngeregani Quran. Sampeyan niku ngentengno ngeremehno guru ngaji padha mbek ngeremehno Quran. Makanya para guru ngaji itu mesti untuk dipikirkan kesejahteraannya, dipikirkan nafkah keluarganya, harus dipikirkan hadirin. Kula kadang-kadang bingung. Guru-guru ngaji niki saken kadang gak jelas uripe rabi repot. Njaluk anak wong kono kene ditolak terus guru ngaji. Nih. Kerjanya apa? Guru TPQ ada mek guru TPQ. Ditolak rono rene padahal ini khairukum kata Rasulullah. Luwih gak jelas malih kula nate diundang hadirin. Kula nate diundang teng pundi? Kula nate diundang teng Pangkalan Bun. Pangkalan Bun niku teng Kalimantan Tengah. Wonten teng Ngamaling Pangkalan Bun niku Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa ini ngingu kethek, ro kethek. Bedes, ro bedes. Ketang. Wonten yang medunten banyak di orang Madura di ketang monyet orang hutan ini pemerintah Kalteng itu takut karena hampir punah, orang hutan hampir punah hadirin. Akhirnya pemerintah membuat Suaka Marga Satwa, membangun begitu mahal, dan untuk pengembangbiakan monyet, ketang, orang hutan, bedes dan kethek ini mengeluarkan dana pengembangbiakannya setiap tahun 150 juta rupiah. Dana niku 150 juta satu kepala orang hutan supaya dikembangbiakan. Berapa triliun pemerintah mengeluarkan? Pulau gumun hadirin. Pemerintah itu kentekan bedes bingung. Wong petukangan ini kentekan ustad gak bingung. Kentekan hafiz Quran gak bingung. Kentekan guru Quran gak bingung. Iki kentekan bedes lo bingung. Padahal kula tanglet ya, kula takon teng sampean, kinten-kinten manfaatan di bedes di guru ngaji. Kok gak iso jawab ngene sih? Bingung ngono jawabe. Wis tak takoni maneh jawaban sing jujur. Kira-kira gantengan ndi bedes nek guru ngaji iku? Lah yo bedes iku wis elek gak manfaat. 150 juta. Lah gajine guru ngaji iki piro rek? 70. Juta? 100. Nek gajine 150 juta padha nek bedes. Jare ustaz sing ndek mburi ku ngomong, "Bapak rek, rungene aku dadi kethek ae piye." Guru ngaji ini mahal hadirin. Sampean kalau punya anak belajar di TPQ reganono guru-guru ngaji nih. Nek sampean gak ngergani guru ngaji, anakmu gak ngergani Quran.
Kong regane guru bahasa Inggris mbok kei dhuwit 500-600.000. Guru matematika, guru komputer mbok regani larang, guru ngajine mbok regani 50.000 saulan. TP iki lho saulan 20.000 diunggakno selawe ibu-ibu demo. Pak nemenan. Nah kalau sudah seperti itu anak-anak kita nggak menghargai Quran. Belok sepeda motornya guru ngaji bu. Nek wis lawas ganteng sing anyar urunan. Ojo medhit-medhit kon. Nek wis guru ngaji gak mau regani kon gak ngergani Quran, anakmu dadi apa? Nggih. Iki masjid napa taman pendidikan Quran? Masjid. Mugi-mugi tahun ngarep niki masjidnya direnovasi. Nek gak medhit kabeh. Iki tak bayangno tak delok iki masjid bangunan zaman Longgo lho, Dek. Gitu. Kalau kita sudah nggak menghargai taman pendidikan Quran, mosok kalah sampai metu teko kene. Les bahasa Inggris itu lho omahe api-api. Lah niki tahfidzul Quran kok kalah. Berarti umat Islam gak ngregani Quran. Ngapunten nggih Pak, kula ngapunten wis jujur-jujuran mawon. Masih sampean Persebaya kula Arema. Jujur-jujuran mawon nggih Pak. Kita ini kadang-kadang hadirin menghargai sesuatu yang nggak harus dihargai. Umat Islam itu ono pemain bal-balan jenenge Ronaldo teko nang Jakarta. Foto ambek kelambine bayar 5 juta. Wong Islam antri wong 1000. 5 miliar foto itu oleh duit Ronaldo 5 miliar gara-gara wong Islam foto tok ambek kelambine Ronaldo. Wadah mane mampune. Warisane wong-wong sing gak jelas diregani, warisan lan mukjizate Kanjeng Nabi diabaikan. Kemana kita? Makanya ayo. Ada guru ngaji TPQ di sebelah rumah kita, tolong perhatikan. Sampean jangan lihat guru ngajinya, lihat Qurannya. Wong nek wis gak ngregani Quran, gak diregani mbek Gusti Allah. Mugi-mugi para ustaz-ustaz Al-Qur'an niki diparingi sehat panjang umur. Adoh penyakit, adoh corona. Amin Allahumma. Los cepetaken mawon. Nomor 3. Kemuliaan yang berkaitan dengan menghafal Al-Qur'an. Masya Allah. Lalek mau cotok ganjarane kaya ngono. Napa maneh sing ngapalno diwalak-walik dibalan-baleni dibalan-baleni. Niku wis angsal ganjaran tilawah plus hifdz. Kalau hafizul Quran itu disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, Gusti Allah niku badhe maringi balak ke dalam satu kaum wonten sing ngapal Quran tak sida wurung. Nggih. Wonten hafiz Quran turun balak nggak jadi. Kenapa? Hufadzul Quran ada di tempat tersebut tak sida mudhun balak. Makanya ini petukangan kang pinten iki. Tengah nih, terus tak kira corona ini. Kena Fathul Salam iki para hafiz Quran aman. Nggih. Tapi aja ono medhis. Ngarep medhis ngarep corona teko. Nih. Masya Allah hafiz Quran ketemu wong medhit, menangan medhit. Nih. Hadirin, keutamaan orang menghafal Quran bukan cuma di orang yang menghafal Quran. Nek kula ngomong ngoten nggih, orang yang menghafal Quran masuk surga. Dan niku entek nggih, mung sing maca itu warga kok komene sing ngapalno. Tapi keutamaannya bukan buat yang menghafal Quran. Dalam riwayat disebutkan, dibangkitkan seorang kelak di hari kiamat. Di kepalanya ada mahkota yang indah. Ditanya siapa? Nabi, Rasul, siapa orang ini? Ini bapak yang anaknya hafal Quran. Bapak itu kaya ngono apa meneh anake sing hafal Quran. Napa meneh bojone?
istrinya orang yang hafal Quran. Makanya lek duwe anak wedok terus dijaluk ambek wong hafal Quran ojo ditolak, Pak. Nek sampean tolak, sampean tak lebokno porong. Tak waras sampean. Ini hati penuh dengan Quran. Sirai niki Quran memorinya. Nih. Kula niki ditangleti hukumnya membaca Quran sama HP itu gimana? Enggak apa-apa. Menyentuhnya nek dipateni gak apa-apa, nek diurupno aplikasi nek gak oleh dicekel kaya Quran. Nek digawa nang jeding, nek dipateni gak apa-apa, pokoknya dipateni gak apa-apa. Lah kan di dalamnya ada Qurannya, ya gak apa-apa. Lah repot lek jero nang Quran gak oleh mlebu jeding, saken sing hafal-hafal Quran iki. Nek adus ndase dijogo ngono. Ya wis mlebu macane teng jeding sing mboten nangsa. Mereka mulia. Bahkan dalam riwayat semua mayit itu kalau meninggal dunia bila itu ajur jadi lemah entek illa ajbud danab, kecuali ada kecil satu tulang namanya ajbud danab di ekor. Itu nggak bakal hilang. Kecuali diantaranya nabi niku yang bakalan jasadnya dimakan tanah, syuhada, dan yang terakhir hafiz di kalamillah, wong sing ngapal Quran. Bayangno Pak, pejabat itu Pak, sak dukur-dukure jabatannya nek wis mate rumate bongko mate entek awake Pak, sak tulang-tulange remuk entek kabeh. Sing biyen dielu-elu dijogo rono rene entek. Wong sugih Pak, omahe metoreng kaya ngono, montore akeh, omahe akeh, bojone akeh. Nek wis pun sedo, hancur tanah habis. Tapi para hafizul Quran dijaga jasadnya oleh Allah. Ini baru yang namanya kemuliaan hakiki. Maka ini sungguh beruntung orang yang mendapatkan kesempatan menghafal Quran. Sampai diparingi Gusti Allah anak gelem ngapal Quran. Aduh Pak, sampai diberi kenikmatan yang besar tidak ada duanya. Syukur sujud mbek Gusti Allah. Luwih afdol anakmu hafal Quran daripada jadi presiden. Luwih afdol anakmu ngapal Quran daripada jadi wong sugih. Jadi orang terkenal atau apapun nggak ada duanya hafizul Quran. Mugi-mugi kula lan panjenengan diparingi anak-anak hafal Quran. Amin Allahumma. Kok anak tok sing sing ditungakno, lah sing hadir iki lha wis tuwek ngene. Jenenge anake lho lali. Apa meneh Quran? Nggih. Apa meneh sing mburi jenenge bojone lho lali. Selanjutnya, kemuliaan yang selanjutnya bahkan berkaitan dengan yang memandang Al-Quran. Pak, Quran itu didelok tok niku lho ibadah. Dawuh Kanjeng Nabi salah satu nadharuha ibadah, tiga yang kalau dipandang ibadah. Sing pertama, nazar ilal bahar. Lihat laut. Meneh isu nang kenjeran. Deloken laut itu. Lho kenjeran didelok ibadah, yo laute. Nek pinggir-pinggir kita aja delok. Akeh wong gendaan. Deloken laut niku nek didelok ibadah. Kenapa? Lho wong makhluk iki lho mbone kaya ngene, lha sing nyiptakno sak pira. Itu melihat keajaiban ciptaan Allah. Yang pertama, memandang laut. Yang kedua, memandang ila wajhil walidain. Memandang wajah orang tua, delok nih, wajahnya orang tua itu lo ibadah. Nopo meneng menghormati, matu diperintahi. Delok, lah ini kita ulama, nador birrahmah, memandang dengan kasih sayang. Tutup delok toh. Warare boleh tekok kene bapak itu. Bapak bingung kok ngaji tekok ndile. Tambah edan ini. Memandang itu ibadah, maknanya memandang dengan kasih sayang. Yang terakhir, wa nadhar ilal Quran ilal mushaf,
memandang Quran itu ibadah. Dawuh guru kula, sampeyan nek istiqomah bendino maca Quran, ndelok mandeng Quran, dipandeng tok niku Quran, insyaallah amin aminar rahmatullah hayati sampai matek gak bakal lara mata. Masya Allah itu Quran, memandangnya aja ibadah. Makanya guru-guru saya itu yang hafal-hafal Quran, kalau membaca Quran tetap pakai Quran. Saya tanya, lah lapo, lo wis hafal, apalan lain, memandang lain. Supaya angsal keutamaan moto puniki saged mandeng Al-Qur'an. Nggih, Pak, bendina diteloki Quran. Wis iku ibadah, apa meneh diwaca. Mugi-mugi kula kali panjenengan dijogo motone Gusti Allah, maca Quran istiqomah, maksiat jauh. Amin. Terakhir punjang cici nih. Hobi pangamu dawa-dawa. Sing terakhir, keutamaan berkaitan dengan yang adab dengan Quran. Nah ini santri-santri rungokno. Betul. Lidolai rungokno santri nek pengen angsal berkate Quran, tolong adab di Quran. La yamassahu illal mutahharun, nyentuh saja nggak boleh kalau nggak ada wudhu. Jadi Quran itu gak oleh dicekel, didemek kecuali orang yang punya wudhu saking mulianya. Hebat Quran hadirin, didemek loh wudhu. Ini Quran. Jangan diletakkan di bawah, letakkan di atas. Wonten santri ngapalno Quran lampu mati, bingung Quran mau ditaruh mana. Kalau sembarangan nanti jatuh, kalau sembarangan kesenggol, akhirnya ditaruh di atas kepalanya hingga lampunya itu nyala. Setelah lampunya nyala, Allah bukakan, terangkan, bukan cuma tempat, hati orang tersebut langsung ngapalno Quran saulang. Berkat nopo? Adab sopan kali Al-Qur'an. Santri, Quran niku dijunjung tinggi. Sampai para fuqaha berkata, wa yundabu istilamul Quran bil qiyam wa yukrahu bil qu'ud. Sampai nek diparingi Quran maca Yasin niku lho wong sedo niku, terus dibagi-bagi Yasin, jangan terima Quran dalam keadaan duduk ngadeg kok. Loh, mosok sampai begitu? Sunnahnya berdiri, penghormatan kepada Quran. Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tanggal 17 Agustus menerima sangsaka bendera merah putih dari Paskibraka. Itu ketika bendera diberikan, Joko Widodo berdiri apa duduk? Diri. Kalau takut nek sampean jawaban, bendera mbek Quran ku mulia endi? Kok sampean lungguh? Kok iki presiden yo gak? Camat yo tak pantes. Nurimo Quran mbek lungguh ini. Aduh, sik kurang ajar. Berdiri, Quran kalamullah. Lawang bendera pusaka memang harus berdiri menerima bendera untuk keagungan negeri ini. Tapi Al-Quran jauh lebih mulia. Nah, kita harus berdiri. Sunnahnya berdiri. Santri, nek pas maca Quran, malak-malik golek halaman, ojo mbek itu. Dawuh para ulama, tasaffuhul Quran birrid haram. Malak-malik halaman Quran di itu niki hukumnya haram. Li'anna rid mustakdzarun, itu niku menjijikkan. Waduh jare sing mbun, kabeh iki radikal. Omek ngene tok haram. Lho itu. Ya masuk itu netok rene wong kaidoni. Pak, pipimu tak kei itu gelem. Mobil jijik, lah Quran gak jijik ambek idumu, wadah maneh. Makanya kata ulama enggak boleh. Niki santri hati-hati, jangan
haram. Quran hadirin terus yang baru. Begitu sudah jelek sedikit, Quran diganti. Yang ada disimpan, kata ulama ini iso dihapus diumbah. Nek boten saged diobong agar tidak diinjak kehormatannya. Ono Quran dibungkus kacang, lanjut disamblek kayak. Maka itu hadirin, kita kalau nggak bisa mengadab atau menghargai Quran, berarti kita tidak menghargai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki khususnya para santri lan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini maca Quran sing ada. Quran itu dikei minyak Pak supaya wangi dicoto. Ojo terus dicatno sampai bauan. Kan ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini Masya Allah. Quran itu sampai 2 putu ya mulai merabi. Seperangkat alat sholat dan Al-Quran mahari itu tak tahu ganti. Saking jarangnya diwaca. Nih, tak boleh tas tahun ping 3 ganti. Nek Quran, aduh sampai 2 putu gak tahu ganti. Saking jarangnya dicekel. Nah kalau sudah seperti itu hadirin, kita tidak beradab dengan Al-Quran. Monggo Kiai Qasim sosok orang yang mengajarkan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Insya Allah saat ini arwah beliau bersama para anbiya wal mursalin, para nabi lan para rasul. Karena beliau pewaris Nabi Muhammad SAW, khususnya afdolnya ilmu, sumbernya ilmu adalah Al-Quran. Itu sumber ilmu Pak. Sedaya ilmu fikih, hadis, kabeh iku sumbere Al-Qur'an. Mangane monggo. Ayo nek sing saged ngapal Quran diapalno. Mboten saged 30 juz 10, mboten saged sak juz amma. Nek sing mboten saged maca Quran itu, wis iku minimal. Nek mboten saged anak-anak niki lho. Dididik membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Insya Allah diparingi kemuliaan dunia akhirat. Amin Allahumma. Cekap semanten ingkang saged kula sampaikan. Mugi-mugi sekedhik niki tasih wonten para habaib ingkang badhe ceramah, para kiai nggih mangke saged di napa sempurnakan napa sing pun kula sampaikan, lan mugi-mugi majelis niki jadi sebab Allah mengangkat musibah dan bala. Nggih khususnya penyakit COVID-19 corona niki mugi-mugi cepat diangkat dari bumi Allah berkat majelis-majelis Al-Quran, berkat tempat tahfidzul Quran. Nggih terus Mas tahfidz Quran ini gak oleh mangga, gak oleh prei. Nek prei tambah bahaya, corona tambah bebas bergerak. Nggih tapi dengan justru Al-Quran dan lainnya insya Allah diangkat oleh Allah semua bala dan musibah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa farrij kurubana wa hassin munqalabana wa farrij 'anna wa 'an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ihfadna wa ihfadil muslimina minal waba wal marad wal mihan ma dhahara minha wa ma